Heho Pop Gengs, sudahkah kamu merdeka hari ini? Jika belum, yang penting sudah makan. Karena untuk menghadapi dunia yang tidak memberikan kemerdekaan sepenuhnya, kamu setidaknya harus kenyang. Masih dalam rangka semangat 17-an, mari kita melihat video-video viral yang memperlihatkan semangat semu itu. Dengan perayaan-perayaan yang nyeleneh. Pertama adalah video perayaan yang agak jadi setiap pasangan ini berada di posisinya masing-masing. Si pria harus menghabisi apel yang tergantung di daerah bawah perempuan. Itu terlihat seperti melakukan ritual yang menyenangkan ya. Dan di gang yang berbeda, warga ini melakukan lomba parut semangka. Yang memegang semangka matanya ditutup lah, dan yang marut adalah rekan yang ada di depan. Alhasil, lomba ini berubah menjadi lomba usap semangka ke wajah rekannya. Seru banget ya. Semangat untuk semua pasukan pengibar bendera ya. Meski ada sedikit insiden seperti yang terjadi di Solo, dan meski berjalan di lapangan yang berlumpur becek. Kalau yang ini menyadari ada kesalahan dan gercep langsung melakukan manuver seperti sedang menari. Wah, cool ya. Dan entah mengapa, ada apa Paskibra di daerah Bekasi ini melakukan gerakan TikTok di bawah tiang bendera, di tengah lapangan, di depan peserta upacara. Tapi sepertinya upacara di Istana Merdeka lebih seru ya tahun ini. Berkat Farel Prayoga, bocah asal Banyuwangi yang bernyanyi Ojo Bandingke. Membuat seluruh pejabat, seleb, dan tamu undangan berjoget bersama. Membuat Pak Jokowi langsung memberikan hadiah sepeda kepada Farel. Penerjemah bahasa isyaratnya aja sampai asik berjoget di belakang layar loh. Asik. Semuanya ambiar tanpa malu-malu. Meski Pak Kapolri hanya berjoget seinci dari kursinya. Dua jari bergoyang, sedangkan bahu bergerak tak luas ke kiri dan kanan. Mungkin karena beliau kepikiran tentang masalah yang terjadi saat ini kali ya. Karena di jalan yang lainnya, warga ini melakukan perlombaan gerak jalan dengan kostum pocong. Warga emang selalu punya cara bersenang-senang dan menghibur warga lain. Seperti para driver ojol ini nih, yang tidak sedang balapan di jalan, melainkan di lapangan aja. Mungkin malas ketemu polisi kali ya. Karena meski merdeka itu ilusi, tapi bersenang-senang itu bisa diciptakan sendiri. Merdeka dari bangsa kolonial adalah hal yang mudah diidentifikasi. Pramudia Anantatur saja merasakan perasaan inferioritasnya lenyap seketika tatkala berhasil memacari kekasih Belandanya. Di Belanda inilah suatu kali saya bertemu dengan noni Belanda, berpacar-pacaran, sampai dengan hubungan seks. Pertama kali melakukan hubungan seks dengan orang Belanda, ternyata perasaan inferioritas itu lenyap sama sekali. Saya merasa sederajat dengan siapapun setelah melakukan hubungan seks dengan orang Belanda. Dan sampai sekarang saya masih merasa berterima kasih pada pacar Belanda saya. Cinta kadang berhasil melepaskan kita dari belenggu jika tidak toksik. Dan bercinta, kabarnya selalu berhasil melenturkan saraf-saraf yang tegang. Tapi musuh kita saat ini lebih berat, kata Bung Karno, yakni bangsa kita sendiri. Apalagi jika kelompok yang dianggap sebagai pelindung, anggotanya malah melakukan hal yang mengecewakan. Sampai warga menjadikannya olok-olokan seperti ini.
meneriaki setiap polisi yang lewat dengan nama Sambo. Ketakutan. Ferdi Sambo, Ferdi Sambo. Sambo. Ferdi Sambo. Gak hanya itu, di tempat lain juga ada loh. Mereka meneriaki gerombolan gerak jalan polisi ini dengan Sambo, Sambo. Padahal oknumnya yang berbeda ya. Oknum kok bejibun. Dan update terbaru untuk kasus ini adalah istri Pak Sambo pun telah dijadikan tersangka. Mengutip Kompas, status tersangka yang ditetapkan kepada Putri Chandrawati resmi setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dengan teknik investigasi kejahatan ilmiah. Sedangkan mengutip Tempo, tim khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI disebut tengah menelisik temuan uang ratusan miliar rupiah di rumah Inspektur Jenderal Ferdi Sambo yang bisa menjeratnya dalam pasal pidana pencucian uang. Untuk kasus yang berbelit-belit dan sangat aneh ini, mengutip CNN, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Irjen Ferdi Sambo memiliki kelompok yang sudah menjadi kerajaan di internal Mabes Polri. Baginya, persoalan struktural ini yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus. Karena beredar isu tentang kelompok-kelompok di internal Polri yang membuatnya tidak sinergis, Mahfud MD melansir Kompas mengatakan bahwa Duta Besar Indonesia di Filipina, Agus Wijojo, mengusulkan Polri sebaiknya berada di bawah Kejaksaan Agung, di bawah Kementerian Dalam Negeri, atau di bawah Menkumham. Gimana tuh usulannya? Dibawahi sama apapun kalau sistemnya yang bobrok, gimana dong? Selain masalah kepolisian, masalah korupsi juga masih jadi momok di negara yang merdeka ini. Dikabarkan mantan wali kota Cimahi, Ajay M. Priyatna kembali ditangkap oleh KPK. Padahal beliau baru aja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Menjalani masa hukuman penjara 2 tahun karena terjerat kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda di Cimahi. Mengutip Kompas, juru bicara KPK Ali Fikri menyebutkan saat ini Ajay terjerat 2 kasus dugaan korupsi, yakni gratifikasi di lingkungan pemerintahan kota atau Pemkot Cimahi dan pemberian suap. Namanya uang, memang menggiurkan ya. Meski masih banyak masalah, alih-alih dikatakan merdeka, pemerintah Indonesia masih sempat untuk mengeluarkan lembar uang baru. Di laman Bank Indonesia terlihat 7 pecahan uang rupiah kertas emisi 2022. Gambar tidak ada yang diganti atau diubah, hanya ada sedikit perubahan di spektrum warnanya saja. Mengutip Suara, untuk lembar uang baru ini, desain warnanya lebih tajam, unsur pengamanan dinilai lebih handal, dan ketahanan bahan uang juga lebih baik. Dan tenang, karena semua lembar kertas lama dinyatakan masih berlaku selama belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia. Oke, kita berpindah topik melihat apa yang sedang hangat diperbincangkan di dunia hiburan. Ada banyak cara untuk merayakan 17-an. Meski kamu bernyanyi dengan nada sumbang dan gak nyambung dengan temponya. Seperti pemuda ini, berjiwa nasionalis, penuh semangat bernyanyi dengan lantangnya. Indonesia, kobarkan semangatmu, kan ku bela sampai habis nafasku. Jangan pernah menyerah, sudah terlalu lama kita terlelap. Merah putihku selalu di hati. Dan viral beredar foto Liam Gallagher yang kabarnya sedang berada di Bali. Didapatkan dari Instagram Power Ranger Hitam. Terlihat petugas bandara sedang berfoto dengan mantan vokalis Oasis itu. Lalu direpost oleh Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, disertai background lagu Oasis. Wah, Pak Sandiaga sepertinya pendengar lagu-lagu Britpop nih. Dari dunia olahraga, mengutip Kompas, Timnas U16 Indonesia menerima bonus sebesar 1 miliar rupiah dari Presiden Joko Widodo usai menjuarai Piala AFF U16 2022. Pemberian bonus diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, B. Mahmudin, di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 18 Agustus lalu. Info dari Extra Time Indonesia, sejauh ini daftar bonus yang diterima tim U16 adalah dari PSSI sekitar 1,38 miliar rupiah, Presiden Jokowi 1 miliar rupiah, Shopee 100 juta rupiah, Kuku Bima 100 juta rupiah, dari Luwak Coffee 100 juta rupiah, Ancol 178,2 juta rupiah, Grand Indonesia 88 juta rupiah,
Bukalapak 74,8 juta rupiah, dan dari video 20 juta rupiah. Dan tepat hari ini, kita bisa kembali bersuara, berteriak, dan bergelora menyaksikan atlet bulu tangkis kita di turnamen kejuaraan dunia BWF 2022. Dari tanggal 21 hingga 28 Agustus mendatang yang berlokasi di Tokyo, Jepang. Semangat para punggawa kita! Lalu dari lapangan hijau dikabarkan negosiasi lancar gelandang Brasil bintang Real Madrid Casemiro akan berlabuh ke Setan Merah. Dengan perkiraan biaya sekitar 72 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah lebih. Meski beredar video skuad Brasil sedang membuli Casemiro yang akan berada di MU, diajak berlabuh di Setan Merah adalah penghabisan masa pensiunnya. Aduh, dengan guyonan-guyonan lainnya Casemiro sepertinya tersinggung dan kawannya ya tetap tertawa. Well, lelucon semua orang untuk MU ini biarkan jadi penutup untuk kita semua. Semoga sadar diri ya. Sampai jumpa di kabar hangat sepekan selanjutnya. Bye-bye.